Halo, assalamualaikum sahabat berkebun. Ini udah 2 hari ya, di sini hujan terus. Jadi peralihan dari musim panas langsung ke musim hujan sepertinya. Jadi hari ini aku mau ngajak teman-teman untuk update keadaan kebun. Banyak yang sudah aku ganti dengan tanaman baru, dan banyak yang tadinya kecil sudah sebentar lagi siap dipanen. Salah satunya adalah ini ya, sawi pagoda. Aku nanamnya lumayan banyak karena sekali nyemai juga cukup banyak ya. Ini sawi pagodanya usianya sekitar 2 minggu ya, 2 minggu sejak pindah tanam. Ini aku tanam di pot semua. Tuh ukurannya ada yang lebih gemuk ya, ada yang gemuk, lalu stangnya ada yang lebih pendek, ada juga yang ini stangnya lebih panjang. Kalau menurut pengalamanku yang stangnya lebih panjang ini karena kena sinar mataharinya tidak sebanyak yang stang-stangnya pendek ini. Ya, ini baru aku geser aja ke sini ya karena mau di video. Ini tadinya aku simpannya di sebelah sana. Tuh, jadi di sebelah sana itu lebih teduh tempatnya. Jadi alhasil dia stangnya agak sedikit lebih panjang. Ini juga ada yang aku tanam di pot panjang ya. Ini kalau ini nggak tahu kenapa daunnya agak keriting gitu ya. Jadi pertumbuhannya juga agak sedikit terhambat. Sekaligus ini tomat-tomat cherry ya. Ini udah siap panen sih sebenarnya ya. Udah merah-merah. Ini ada tomat cherry golden sweet. Ada juga tomat cherry ruby. Tuh saking udah matangnya dia sampai rontok sendiri. Dari sana kita bergeser ke sini ya. Tuh bisa dilihat ini tuh banyak banget yang aku ganti tanamannya karena sudah mulai tidak produktif. Jadi aku mungkin mau update dari mana ya? Dari sini dulu. Ini sama sawi pagoda ya. Tuh yang ini ukurannya bagus ya. Walaupun belum siap panen mungkin minggu depan ya, supaya nanti dia lebih bulat lagi sawi pagodanya. Yang ini ukurannya lebih kecil karena kemarin posisinya itu dia ketutupan gini. Kasihan ya, jadi dia kuntet tuh. Pentingnya sinar matahari ke sayuran itu nyata banget ya. Ini yang cukup sinar matahari, yang nggak kena matahari jadinya pendek. Tuh di pot-pot ini juga mostly ini ya, sawi pagoda. Tuh sawi pagoda. Nah ini juga ada tomat cherry ruby yang terlambat dipanen. Tuh sampai kering di pohon ya. Jadi nanti aku sekalian mau panen-panen. Lalu bergeser ke sini. Ini juga sama tuh sawi pagoda. Sawi pagoda itu termasuk sawi yang gampang banget ditanamnya ya. Banyak yang selama ini salah persepsi, mentang-mentang sawi pagoda ini kurang familiar ya karena jarang gitu ditanam. Bukan ditanam, jarang dijual di pasar atau di tukang sayur. Jadi dianggapnya tuh sayuran yang susah ditanamnya. Padahal ini gampang banget loh. Dan pertumbuhannya juga cepet banget. Tuh aku juga tanam di polybag sana. Ya, sawi pagoda. Lalu ini ada stroberi. Stroberinya berbuah terus ya. Tuh, kemarin-kemarin ini udah dipanen ya sama anak-anakku. Dan sekarang dia sudah ini ya, sudah berbunga lagi nih yang sebelah sini. Tuh. Ya, terbukti loh stroberi jenis mencir ini cocok ditanam di dataran rendah. Dari satu polybag aku tanam ya, sekarang udah ada beberapa tuh hasil dari tancap sulur ya. Nih kayak gini, ini ada sulurnya kan keluar. Nah ini aku tancepin aja di sini. Nanti kalau dia sudah berakar kita tinggal potong di sini, jadi deh tanaman stroberi yang baru. Jadi nggak perlu repot-repot cangkok, nggak perlu repot-repot stek ya, tinggal celupin aja sulurnya ke media tanam. Gitu cara simpelnya. Ini ya, ini adalah bawang merah ya. Tuh daunnya tegak banget ya, dan ini cukup lumayan besar nih. Ini aku tanam dari bawang merahnya langsung ya. Jadi bawang merah langsungnya aku tancepin di sini tuh, dan dia berhasil tumbuh ya. Nanti
Selanjutnya seperti apa pasti akan aku update di video-video berikutnya. Juga tomat cherry ruby ya. Nih tanamannya udah mau mati, udah kering ya. Jadi ini buah-buahnya juga udah kayaknya habis dipanen, waktunya ganti lagi dengan tanaman yang lain. Ini murbe ya. Murbe buahnya gak berhenti-berhenti ya. Sebanyak ini tuh, buahnya lebat banget ya. Bener-bener di setiap batangnya itu pasti ada buahnya, pasti ada calon buahnya ya. Padahal ini hanya ditanam di planter bag. Aku udah pernah sharing ya gimana caranya supaya bisa berbuah lebat seperti ini. Videonya juga ada, silahkan dicari aja di video kebun Una ya. Tuh, menyenangkan banget kan? Rasa buahnya juga enak, seger ya, bisa jadi asupan vitamin C sehari-hari. Nah, di sampingnya ini adalah ember ya, yang isinya adalah tumpukan rumput-rumput dan juga daun-daun yang aku pangkas ya. Aku sengaja taruh di ember situ, nanti dia akan mengering sendiri. Nah, kalau sudah kering nanti akan aku jadikan mulsa seperti ini. Ini adalah batang-batang yang udah kering ya. Jadi tanah-tanah kita itu makin hari akan makin subur ya, karena selalu dapat asupan organik dari kebun kita. Jadi tidak ada yang terbuang di kebun. Semua rumput, semua pangkasan itu nantinya akan kita balikin lagi ke media tanam. Harinya ya menyengat banget ya, padahal ini sore hari ya. Habis hujan tiba-tiba terbitlah matahari ya. Alhamdulillah, harus disyukuri apapun itu ya, karena semuanya itu pemberian dari Allah. Kadang kita tuh protes ya, panas protes, hujan protes. Nah ini nih yang gak bikin protes. Ini adalah tanaman anggur ya, tanaman anggurku yang akhirnya keluar bunga ya. Nih bunganya. Nah ini tuh bunga atau calon buah ya, aku nggak tahu ya. Ya aku nggak terlalu berharap banyak sih ya, karena kalau terlalu berharap biasanya hasilnya malah jadi mengecewakan ya. Doain aja semoga nanti jadi buah. Jadi itu adalah anggur ya, anggur import jenisnya Jupiter. Aku tanam di planter bag ya. Tuh ukuran planter bagnya sekitar 40 liter ya, yang ini. Jadi usianya itu sejak pertama kali aku adopsi sudah setahun ya. Batangnya sudah segede pensil, sudah panjang. Dan bulan ini dia baru mulai belajar berbunga. Ini planter bag jumbo aku ya. Akhirnya sebagian sudah aku bersihkan ya. Aku bersihkan karena kita akan mengganti tanamannya ya. Karena aku ada rencana di sini mau nanam sayur. Jadi kemarin di pinggir-pinggirnya itu aku tanamin daun bawang. Fungsinya daun bawang selain kita bisa panen, dia juga bisa jadi penghalau hama ya. Jadi supaya nanti sayuran-sayuran kita tidak diserang hama yang begitu parah, jadi kita tanamin daun bawang di pinggir-pinggirnya. Jadi kalau kita nanam secara organik, jadi kombinasi tanam itu juga sangat diperlukan ya. Kalau kita nanam sayur, ada baiknya kita nanam bunga juga, nanam tanaman-tanaman aromatik juga, seperti ini ya. Ini adalah jintan variegata yang memang sengaja aku tanam di kebun ini ya. Ini juga salah satu penghalau hama alami. Lalu, nah ini aku lagi tanam labu putih ya, labu putih. Jadi ceritanya aku tuh beli secara online ya. Tulisannya sih dia jual bibit, tapi ternyata pas datang itu hanya berupa buah seperti ini aja. Lalu katanya yang jual ini tinggal ditaruh aja di atas tanah, katanya nanti akan berakar gitu ya. Ya wallahu alam ya, aku usaha aja gitu ya, karena kita mau komplain juga percuma sepertinya ya. Jadi kita coba aja ini ditaruh di atas tanah seperti ini, mudah-mudahan bisa berakar ya. Kalaupun nanti tidak berakar ya berarti belum jodoh dan belum rezeki aku aja. Atau teman-teman udah ada yang pernah coba tanam labu, bener nggak nih yang aku lakukan seperti ini? Kalau ada yang tahu boleh share di kolom komentar ya. Ini seledri ya, seledrinya itu tadinya kayak udah mau mati gitu ya, tapi nggak tahu kenapa dia tiba-tiba jadi mulai rimbun lagi.
Terus ini juga ada tanaman cabai yang tadinya itu udah kayak mau mati, terus tiba-tiba malah jadi berbuah lagi. Alhamdulillah. Lalu ini adalah semaian daun lobak ya. Daun lobak lalap. Tuh, ini tuh gampang banget numbuhnya dan cepet banget gedenya. Ya, cuman karena dia ini akarnya tunggang seperti ini. Tuh, jadi kalau mau semai lebih baik pakai tray semai ya. Karena kalau pakai cara seperti ini, pas kita cabut itu akarnya rusak. Nggak tahu rusak atau emang akarnya minimalis seperti ini ya. Kalau ada yang punya pengalaman boleh share di kolom komentar ya. Apakah emang akarnya memang minimalis seperti ini ya? Karena aku jadi nggak pede nih mau pindah tanamnya. Jadi kita biarin aja dia di sini ya sampai gede ya. Mungkin pertumbuhannya nggak akan maksimal karena ini terlalu dempet-dempet ya. Cuma ya sudahlah. Yang penting masih bisa dikonsumsi. Yang ini ya sekilas hampir sama dengan pagoda ya. Yang ini pagoda nih, baby pagoda. Nah yang ini bukan. Kalau yang ini adalah sawi pokcoy mini atau biasa disebut dengan sawi pokcoy naibai. Tuh bedanya apa dengan pagoda? Bedanya dia warna batangnya putih. Tuh seperti ini ya. Untuk bentuk daunnya dia agak mirip ya, tapi sebenarnya enggak, dia lebih ngelebar ya, dan batangnya juga lebih lebar-lebar tuh. Tuh, kalau pagoda kan batangnya seperti sawi ya, pada umumnya hijau, terus agak langsing. Kalau naibai tuh putih, cantik banget ya, dan ini juga rasanya enak banget nih. Oke, sekian dulu untuk update kebunnya ya. Nanti kalau tanamannya sudah makin besar, atau anggurnya jadi berbuah, atau nanti ada kejutan apa lagi di kebun, pasti akan aku update dari hari ke hari. Mohon maaf kalau videonya kurang maksimal, semoga ada manfaat yang bisa diambil. Happy gardening, wassalamualaikum.